Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Odi Berry. Di kesempatan kali ini aku dapetin lagi untuk sebuah kartu grafis dari kubu hijau, Nvidia GeForce GTX 950 ya, 2GB GDDR5 dari brand MSI untuk varian Gaming X Twin Browser 6 ya guys ya. Jadi ini dilengkapi dengan VRAM 2GB GDDR5, DirectX 12 dan PCI Express 3.0. Dan seperti biasa aku bakal tes kartu grafis ini di PCI Express 4.0. Untuk serinya GeForce GTX 1050 Gaming X 2G ya, 2GB ya guys ya. Jadi ini aku dapetin kartu grafis ini dari first hand user guys. Jadi dari tangan pertama yang kebetulan dia mungkin simpen kartu grafis ini sebagai koleksi. Dan kita akan lihat bagaimana kelengkapannya dan kondisinya guys. Ini ada spons penutup bagian atas, kemudian ada kartu grafisnya, kemudian di sini ada kelengkapannya ya. Kelengkapannya ada anti static back original nih, masih ada stiker penutup playhead stay silent ya, ini untuk kipasnya, ini bisa dipasang. Kemudian ini nota pembelian juga masih ada. Nota pembeliannya harganya masih 2.300.000, tapi garansinya pasti udah fix berakhir sih untuk kartu grafis ini. Mantap ya. Oke, kemudian ini ada amplop aksesorisnya yang kebetulan isinya hanya ada MSI Quick Guard, MSI Graphic Card Quick User Guide ya, yang buku manual lah ya, buku manual sama thank you card seperti itu guys. Oke, kita akan lihat untuk kartu grafisnya guys. Kita keluarin di sini. Untuk kondisinya ini dual fan ya, dan mengadopsi teknologi 0 decibel juga untuk kartu grafis ini. Dia bakal muter di average 60 derajat Celcius dan bakal idle di average 50 derajat Celcius untuk perputaran kipasnya ya. Jadi auto fan control sebenarnya bisa diatur di Asus Tweak atau di MSI Tweak atau Nvidia Tweak lah mungkin ya untuk settingan dari kipasnya. Tapi untuk Twin Browser sendiri ini punya software ya dari MSI Gaming Center atau MSI Center, itu bisa untuk tweak juga guys. Oke, kita lihat di sini untuk bagian kelengkapannya ya. Tutup portnya ini ada dua di bagian PCI Express 16 kali 3.0. Kartu grafis ini dibekali silver pipe ya. Tentunya untuk seri ini udah high quality komponen. Kemudian di bagian atas di sini akan ada Mystic Light ya, ada LED yang akan menyala yang membuat kartu grafis ini lebih estetik. Ini di bagian silver pipe atas, dan membutuhkan 6 pin power ya. Untuk seri 1050 beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku udah tes banyak dari brand Gigabyte X Kantor juga, kebetulan kondisinya juga mulus, kinyis-kinyis, bening. TDP-nya under 80 watt sih guys. Untuk full load-nya ya, untuk idle-nya di 40 sampai 50 watt. Di bagian exhaust-nya ya masih sangat terjaga, mulus, bersih guys untuk kartu grafisnya. Kemudian di bagian display ini platnya juga masih kinyis-kinyis, dilengkapi dengan display port 1 buah, HDMI port 1 buah, dan DVI port 1 buah. Tentunya aku akan coba di display port dan HDMI port ya untuk displaynya. Oke, kebetulan kemudian di plat bagian belakang ini plat fibernya juga masih mulus, bening. Segel pabrikannya masih utuh ya. Segel dari distributor udah berakhir untuk garansinya dan masih utuh juga. Serial number dari unit dan box juga sesuai, dan mantap juga guys. Overall mantap juga, just gandes nih guys. Jadi kita akan langsung aja coba tes kartu grafis ini dan langsung menuju ke PC guys. Let's go. Kipas 0 RPM ya, kemudian 6 pin power terpasang, silver pipe, segel masih utuh ya, segel pabrikan, voltase di 225 volt. Untuk display port dan HDMI tampil dengan baik. Ini suhunya juga di 32 derajat Celcius ya, suhu kartu grafis rendah di 165 Hz. Oke, kita buka untuk hardware info. Di sini suhu terendah di 32 derajat Celcius. Kita reload dulu 3D Mark ya. Kita reload ulang juga hardware info. Kita buka GPU Z dan juga MSI Afterburner. Jadi ini mengadopsi teknologi 0 decibel ya. Oke, kita tunggu 3D Mark-nya terbuka.
Kita look up ya. Ini untuk MSI Afterburner 0 mV ya, jadi nggak ada settingan overclock, default. Kita buka di website dulu, Touch Power Up. Ya, langsung mengarah ke MSI GTX 1050 Gaming Egg ya. Kita lihat secara arsitekturnya adalah Pascal. Foundry-nya nih Samsung ya, 3300 juta transistor. Kemudian kartu grafis ini support DirectX 12_1, punya encoder Gen 6, decoder Gen 3, jadi udah bisa buat ngedit, render, streaming. Dual slot, panjang 22,9 cm, TDP 75W ya, full load, dan Suggested power sampai 250W pakai 6 pin power. 2GB GDDR5 Hynix nih, 128 bit, clock speed sesuai ya. Kemudian render config juga sesuai, dan theoretical performance ini kita akan tes di benchmark kali ini ya. Jadi dia punya encoder Gen 6 nih guys, encoder Gen 6. Oke, kita akan tes benchmark pakai Firestrike di preset 1080p sambil kita zoom ke arah kartu grafis. Collecting system info. Jadi ini mengadopsi teknologi 0 RPM ya. Grafik test 1 Firestrike. Beberapa waktu yang lalu aku tes banyak kartu GTX 1050 X Kantor ya, dari brand Gigabyte RGB juga, dan saat ini aku dapetin yang versi MSI nya. Oke, kita tampilin on screen display. Dapat di 57 derajat Celcius, 68 watt, 99% load. Kemudian frame time average di 30-an, average untuk FPS juga di 30-an, realnya di 35, 37. Udah dapat 700 frame, 62 derajat Celcius. Kipasnya udah muter karena udah nyentuh 60 derajat Celcius ya. Baru muter guys. Udah idle lagi. Nice. Lanjut ke grafik test 2. Start di 49 derajat Celcius, langsam perlahan ya ke 60, 61. Dapat average 25 fps, 27. Oke, kipas sudah muter nih 23% RPM atau di 700-an RPM ya, menuju ke 800 RPM. TDP di 69-68 watt, usage 99%, dan dapat average 28 fps. Senyap ya kipas ya. Jadi karena emang waktunya lain tuh emang ada self test, jadi dia akan kenceng sebentar terus langsung idle, sama kayak seri TUF ya. Temperatur di 67 derajat Celcius ya, 67, sekian, 68 lah ya untuk suhu tertinggi. Lanjut ke grafik test. Ini CPU test sih. Lanjut ke CPU test. Jadi ini menggunakan prosesor ya. Dapat 70-an fps average. Dengan temperatur kartu grafis sudah turun ke 48 derajat Celcius, dimana kipas sudah idle ya, gampang idle karena usage 9%. 99% performance, jadi kipasnya tentu akan idle. Lanjut combine test. Untuk seri 1050 Ti itu biasanya dapat 12-13 fps ya. Ini kita lihat yang versi 1050 non Ti, VRAM 2GB, dapat berapa nih? 11 fps startnya. Jadi ini kondisi kartu masih segel pabrikan ya guys ya, namun suhunya masih aman. 11 fps, 12 fps ya, 12 fps. Ya di 12 fps sih kurang lebih ya. Terpaut 2 fps lah ya dengan 1050 Ti, 1 fps 2 fps seperti itu guys. Oke, kita loading untuk resultnya, dan di situ bisa dilihat ya di kamera aku tampilin kartu grafiknya idle karena boleh juga itu kan aku ngezoom ke layar tapi ngezoom juga kartu grafis. Di sini Firestrike skornya di 6200, dan ini benar-benar stabil banget nih clock memori dan frekuensi GPU-nya
di 1700-an semua, ini lurus parah, mantap. Kemudian untuk tes 1 di sini shift 62 derajat, tes 2 di 68 derajat, dan tes terakhir di 65 derajat Celcius ya. Dan kita coba compare result online dari kartu grafis ini. Valid result ya, mantap. Better than 20% of all result dengan average temperature di 62 derajat Celcius ya untuk full loadnya ya guys. Untuk full loadnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini untuk TDP kartu grafis seri GTX 1050 ini sama ya, average di 35 dan full loadnya di 71 watt TDP. Kemudian untuk perputaran kipas maksimal ya 34% aja untuk menjalankan full load. Di sini secara RPM tuh di 1100 RPM, jadi masih sangat terjaga untuk suhunya ya. Dalam kondisi masih segel resmi pabrikan, belum bongkar, belum repasta. Dan ini first hand user karena masih ada invoice pembelian dan unitnya juga masih sangat working properly guys. Oke, buat kalian yang butuh kartu grafis murah, jangan lupa mampir ke lapak Odi Berry. Kita akan ketemu lagi di tes kartu grafis berikutnya. Buat yang support dengan like, subscribe, makasih banyak. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.